Salam, selamat sore untuk Bung Usi semua, dimanapun berada, semoga tetap dalam lindungan kasih Sang Kepala Gerakan. Pada sore hari ini ada sedikit cerita singkat mengenai buku panduan penilaian Alkitab yang diterbitkan atau dibuat beberapa bulan yang lalu, di mana kita semua mengetahui bersama bahwa buku tersebut kita pakai dalam setiap penilaian Alkitab. Nah, di sini saya bercerita sedikit dengan Bung Devri. Ada berbagai pembahasan yang sudah kami buat untuk kita bercerita bersama atau berbagi bersama mengenai buku panduan penilaian Alkitab. Nah, di mana kita memakai panduan atau pendekatan dari Syariat Kristen Praksis atau SCP yang dicetuskan oleh Thomas Hagrum. Mungkin di sini kita semua, termasuk saya, Bung Usi semua, kita belum terlalu memahami atau mengetahui tentang pendekatan atau metode yang baru yang sudah kita pakai dalam penilaian Alkitab. Namun pada sore hari ini ada Bung Devri di sini, mungkin ada definisi lain atau pengertian terkait SCP yang ingin disampaikan oleh Bung Devri. Bung Devri, apa kabar? Oh ya, shalom Usi Amsi, saya kabar ya baik-baiklah, puji Tuhan. Amin. Semoga sehat selalu. Amin, amin. Di sini mungkin langsung saja untuk Bung Devri membagikan sedikit mengenai buku panduan penilaian kitab yang menggunakan pendekatan SCP. Bisa membagikan sedikit untuk kita semua bisa ketahui. Waktu saya berikan. Oke, terima kasih Usi Amsi. Ya, Semoga Usi Amsi juga tetap sehat ya, menjalankan setiap aktivitas Amin. di GMKI dan tugas-tugas di kampus ya. Oh ya, sebenarnya Usi Amsi begini, di GMKI ini panduan yang menggunakan metode yang dicetuskan oleh Thomas Hagrum ini sebenarnya sudah lama dipakai, tapi GMKI cabang Kefumenano baru digunakan untuk masa bakti ini. Nah, sebenarnya tidak menjadi persoalan. Mungkin ada pertanyaan, kenapa masa bakti sebelumnya belum menggunakan ini metode. Jadi Betul. sebenarnya Usi Amsi ini kembali kepada kebutuhan dan kondisi real Bung Usi yang telah mendahului kita, dalam artian bahwa masa bakti sebelumnya. Nah, kenapa kita menggunakan ini metode? Jadi sebenarnya banyak sekali pakar atau banyak sekali pendeta ya atau tokoh penemu tentang metode-metode ber-PA. Tapi GMKI akhirnya memutuskan untuk menggunakan ini salah satu metode. Nah, tujuannya sebelum kita lebih lanjut Usi Amsi. Jadi pendekatan Syariat Kristen Praksis ini kalau kita lihat artinya berdasarkan susunan katanya, ini nih Usi Amsi merupakan sebuah penjelasan pedagogis yang dicetuskan oleh Thomas Grom untuk bagaimana orang-orang Kristen, terkhususnya untuk kita orang-orang GMKI, bagaimana harus tetap kritis, tetap memahami ya, tetap aktif, kritis, lalu menghayati dan bisa menelaah hal-hal apa saja yang ditemui dalam kehidupan kita hari ini secara kontekstual, secara pribadi, dan kita bisa dapat menyamakannya dengan visi atau ya visi Kristen, atau dengan apa yang Allah atau apa yang Tuhan inginkan. Nah, sebenarnya secara umum orang-orang GMKI maupun orang-orang Kristen sudah mengetahui apa tujuan Allah menciptakan manusia, apa maksud Allah menciptakan manusia, dan bagaimana kita harus menyikapi semua kemurahan yang Tuhan berikan pada kita dalam kehidupan kita hari lepas hari, begitu. Nah, Usi Amsi dan Bung Usi yang mendengar podcast ini, ada beberapa penjelasan penting ya sebelum kita melangkah lebih jauh tentang hal-hal teknis saat ber-PA.
ada 3 hal mendasar yang diangkat atau dibahas oleh Thomas Grom. Thomas Grom. Yang pertama itu kita tadi sudah kita sama-sama bahas bahwasanya pengertiannya berdasarkan kata. Jadi ini ada 3 kata utama. Yang pertama itu sharit atau berbagi. Nah, dalam berbagi ini UCAMSI lebih mengutamakan dan menjunjung tinggi kemitraan, partisipasi dan dialogis UCAMSI. Jadi lebih dingin kan dari percakapannya, tidak kaku tapi lebih terbuka untuk bagaimana kita lebih saling memahami dan membahas satu tema itu yang dalam bentuk partisipasi dari semua orang yang hadir dan sifatnya dialogis. Artinya kita nih dialog berbeda ya dengan kebaktian yang sifatnya evangelis, hanya fokus pada pemberitaan Injil lalu khotbah, tetapi ini sifatnya dialogis, berbagi bersama berdasarkan pengalaman pribadi dan disesuaikan dengan visi Alkitab atau ya disesuaikan dengan Injil. Yang kedua itu dalam ini pembahasan berbagi, selain sifatnya mitra, partisipatif dan dialogis, ada juga hermeneutik dialektika antara praksis dan Kristen. Nah, ini kita sudah berbicara tentang interpretasi asas metodologis UCAMSI. Nah, ini proses metodologis ini sebagai mahasiswa sebenarnya dan seyoyangnya kita harus paham kaidah-kaidah atau menjelaskan sesuatu yang sifatnya metodologis atau terarah begitu. Jadi antara praksis kehidupan kita sehari-hari dengan iman Kristen atau dengan visi Alkitab atau dengan ajaran Yesus Kristus. Ajaran Yesus Kristus itu UCAMSI. Nah, itu yang pertama UCAMSI. Ini kita terjemahkan kata yang pertama yaitu sharit. Yang kedua Kristen atau Kristiani. Ini salah satu unsur penting yang terdiri ada atas beberapa sub UCAMSI. Siap Bung Devri. Yang pertama itu historis dan praktik. Nah, historis artinya berdasarkan pengalaman pribadi atau berdasarkan jejak, berdasarkan ingatan, berdasarkan pengalaman dan berbagai hal yang kita temui dan kita rasakan sendiri. Lalu praktek seperti yang kita ketahui bersama, yaitu apapun itu yang kita lakukan UCAMSI dalam pengalaman kita, baik itu di kampus, di gereja dan di masyarakat UCAMSI. Berbentuk aksi. Ya, berbentuk aksi UCAMSI. Lalu yang kedua itu soal keterlibatan dan kepemilikan. Nah, keterlibatan dan kepemilikan ini bagaimana kita masing-masing individu atau Bung dan Usi bertanggung jawab terhadap visi misi atau terhadap apa yang sudah kita lakukan. Nah, ini seharusnya sejalan dengan Alkitab. Ini harus sejalan dengan Alkitab. Dan kita harus bertanggung jawab soal itu. Yang berikut itu harus saling mengajak dan dialog. Ini ada sangkut paut juga dengan yang tadi disampaikan di penerjemahan soal berbagi, itu harus ada sifat dialogis, mengajak begitu ya UCAMSI. Dan yang ketiga itu adalah praksis. Ada 3 sub yang dibahas dalam praksis UCAMSI. Yang pertama itu soal aktif. Nah, kita aktif ini artinya aktif dalam praksis meliputi semua hal jasmani, mental dan aktivitas kehendak, di mana kita intens menyadari diri kita sebagai agen dalam tempat dan waktu tertentu. Jadi kita ini bahasa sederhananya harus peka. Artinya harus betul-betul sadar bahwa saya ini adalah salah satu subjek sosial yang hidup di Kefamenanu begitu. Jadi soal hidup bersama, kepekaan terhadap berbagai isu atau kepekaan terhadap suatu konstruksi sosial, tatanan politik dan sebagai mahasiswa, kita harus menyadari itu. Kita posisinya sebagai apa? Kita harus aktif UCAMSI. Dan yang kedua ini reflektif. Nah, reflektif ini adalah aspek praksis yang seharusnya kita merefleksi kritis atas aksi sendiri dan sejarah aksi masyarakat. Jadi ini ada secara pribadi dan secara bersama-sama atau secara kelompok. Kita harus merefleksi apakah yang kita lakukan itu sejalan dengan iman Kristen atau tidak, penuh dengan keyakinan atau tidak. Ya, benar UCAMSI. Yang terakhir itu soal kreatif. Kreatif. Ya, kita harus kreatif. Artinya apa?
Artinya dalam bentuk aksi dan refleksi serta mediasi keduanya tepat seperti yang dibayangkan, apa saja yang belum dilakukan dan dikerjakan. Artinya melalui tahapan-tahapan atau melalui jejak historis kita harus merefleksi apakah ada yang salah, ada pembenahan, lalu jika masih ada hal-hal yang tunggak apakah kita harus lanjutkan atau memperbaiki dan lain sebagainya. Kira-kira begitu sih Amsi. Ini pemahaman mendasar, ini fondasi utama bagaimana Bung dan Usi mengetahui metode ini. Jadi ini metode dituliskan oleh Thomas Grom ini sangat membantu kita untuk bagaimana berpikir metodologis. Apalagi sebagai mahasiswa jika tidak berpikir metodologis, saya pikir itu sebuah kekeliruan ya Usi Amsi. Iya Bung Dev. Baik Bung Dev, mungkin sedikit penjelasan dari Bung Devri mengenai pendekatan Syariat Kristen Praksis atau SCP yang dicetuskan oleh Thomas H. Grom, di mana dia mendefinisikan berbagai pengertian atau suatu pedagogi yang partisipasi dalam dialogis, di mana kita orang-orang GMKI atau orang-orang Kristen kita bisa berefleksi bersama untuk berpikir atau berbuat secara krisis dalam pengalaman hidup sendiri atau contoh kecil dalam kehidupan kita di lingkup GMKI. Nah, di dalam buku panduan ini mungkin ada sedikit perbedaan atau kesamaan antara perkumpulan kita di GMKI dan perkumpulan ibadah di luar GMKI. Mungkin ada sedikit penjelasan dari Bung Devri. Ya siap, terima kasih Usi Amsi. Jadi GMKI tidak menerapkan salah satu metode yang digunakan oleh salah satu denominasi, tetapi jadi terkadang banyak pertanyaan muncul. Kita jangan ber-PA karena ini PA menggunakan salah satu metode atau salah satu ya ciri khasnya denominasi tertentu. Sebenarnya tidak. Jadi seperti yang sudah kita PA bersama setiap minggu itu. Jadi kita ini adalah metode yang digunakan oleh GMKI tanpa mengurangi atau tanpa menguras atau apalah denominasi tertentu. Tetapi ini sama-sama menjunjung tinggi. Pada dasarnya adalah tujuannya adalah menyatakan salam Allah. Jadi melalui metode-metode ini juga metode inilah yang terintegrasi kurikulum PDSPK. Nah, sebenarnya banyak perbedaan. Jadi jika ada Bung dan Usi dan ada banyak orang di luar sana yang mengatakan bahwa PA yang dilakukan oleh GMKI tidak berbeda jauh dengan kebaktian atau misa yang dilakukan di gereja. Ini berbeda karena ciri khas tadi yang sudah kita jelaskan yang sifatnya adalah partisipatif, dialogis dan macam-macam lah. Nah, itu tuh keunikan khusus orang GMKI karena semua unsur diajak untuk bercerita, diajak untuk sama-sama menelaah dan sama-sama berpikir kritis dan reflektif tentang sebuah sejarah atau sesuatu yang telah berlalu, untuk bagaimana kita harus kreatif untuk merubah atau memperbaiki metode yang sejalan dengan visi Kristen atau sejalan dengan kemauan Allah, begitu si Amsi. Makanya dalam alur PA ada beberapa metode juga yang di sana kita semua berpartisipasi, Usi Amsi. Ya, baik Bung Devri, mungkin terkait pendekatan Syariat Kristen Praksis ini sangat bermanfaat sekali untuk kita pendidikan agama Kristen. Di mana kita GMKI sebagai tempat atau sekolah latihan atau tempat kita untuk belajar, namun kita di bawah lindungan Sang Kepala Gerakan. Nah, di mana buku ini sangat membantu kita untuk pertumbuhan spiritualitas kita di GMKI atau dimanapun kita berada, agar kita bisa berbuat sesuatu tidak keluar dari apa yang Tuhan kehendaki. Nah, di mana secara kepribadian kita mengambil maknanya.
dalam komunitas kita dengan tujuan untuk kreatif atau memperbaharui hidup kita. Iya. Nah, supaya kita lebih efektif dan efisiensi dalam kegiatan kita di GMKI, khususnya untuk penelaan Alkitab, ya. sangat sangat membantu sekali untuk kita menggunakan panduan penelaan Alkitab yang baru, di mana masih ada di masa bakti sekarang ini, masa bakti 2021 dan 2023. Semoga ini bisa membantu kita untuk kita lebih bertumbuh secara spiritualitas dengan efektif, atau kita bisa belajar dengan efektif dan fleksibel secara kesiapan emosional dan fisik untuk kita menerima keterpanggilan kita di masa-masa yang akan mendatang. Mungkin sedikit penjelasan dari Bung Devri. Semoga bermanfaat untuk Bung Usi sekalian dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Salam.